Sesuai dengan temanya belajar mengerti anak kita. Waduh, di sini saya yakin cici-cici ibu-ibu sudah sangat mengerti anak-anaknya. Cuman di sini saya cuma mau sharing lagi bagaimana untuk belajar mengerti anak kita lebih dalam lagi, ya lebih dalam lagi, karena anak kita perlu dimengerti ya. Bukan cuma pasangan hidup yang perlu dimengerti, tapi anak kita juga perlu dimengerti. Nah, sekarang kita belajar tentang mengerti anak kita. Kenapa sih mengerti anak kita tuh menjadi hal yang penting? Kenapa kita perlu mengerti anak kita? Karena kita sama-sama punya tujuan untuk membangun keluarga HTS. Keluarga HTS itu adalah keluarga bukan hubungan tanpa status ya, cici-cici ibu-ibu ya. Kalau zaman saya dulu ini, zaman saya, zaman cici-cici, zaman ibu-ibu nih, kalau dengan HTS nih hubungan tanpa status nih ya, korelasinya ya. Keluarga HTS di sini adalah harmonis, terbuka dan solid. Ya, harmonis, terbuka dan solid. Jadi maksudnya gimana? Jadi harmonis itu tandanya semua bisa dijalankan dengan baik-baik. Ada gesekan bisa diselesaikan dengan baik-baik, bahkan minim gesekan. Ya, tapi kan nggak mungkin 100% tidak ada pernah gesekan. Di keluarga pasti ada gesekan, ya, tapi bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu yang pertama, namanya harmonis. Yang kedua, terbuka. Terbuka itu tandanya bisa saling terbuka. Kalau pepatah zaman dulu bilang tiada dusta di antara kita. Nah, kita satu keluarga pasti pengennya gitu ya, tiada dusta di antara kita ya. Kita sama pasangan tiada dusta ya, lalu kita sama anak-anak kita juga tiada dusta, anak-anak kita juga sama kita tiada dusta. Tidak ada bohong-bohongan, enggak ada tutup-tutupan, tidak ada rahasia-rahasia, terbuka ya. Jadi keluarga yang terbuka. Lalu yang terakhir menjadi keluarga solid. Solid itu saling percaya, kuat. Ya, jadi satu keluarga saling percaya, kuat. Kenapa bisa solid? Dia pertama harus harmonis dan terbuka. Ya, kalau tidak harmonis dan terbuka, susah untuk menjadi keluarga yang solid. Jadi di sini kita percaya bahwa kita semua ingin membangun keluarga yang HTS, harmonis, terbuka dan solid. Salah satu caranya adalah mengerti anak kita. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri anak kita adalah bagian dari keluarga kita selain pasangan kita. Ya. Nah, mengerti anak kita. Nah, untuk mengerti anak kita, saya ada cerita sedikit. Saya kasih cerita 2 kasus ya. Ada situasi 1. Saya nggak bilang kasus deh. Kalau kasus kan kesannya kayak negatif. Ini situasi. Situasi pertama. Ada sebuah keluarga yang tinggalnya tinggal bersama-sama ya, satu keluarga. Terdiri dari ayah, ada ibu, ada anaknya. Ya. Anaknya ini disuruh atau diarahkan oleh orang tuanya untuk bermain piano, untuk belajar piano. Padahal anaknya tidak suka bermain piano. Ya, tetapi orang tuanya merasa bahwa musik itu bagus, pendidikan musik itu sangat bagus ya, apalagi kalau misalnya cici-cici ibu tahu bahwa musik itu sangat bagus untuk menstimulasi otak kiri. Ya, di mana otak kanan sudah distimulasi banyak ya di sekolah, musik itu otak kiri. Jadi karena ayah dan ibunya merasa musik itu bagus untuk perkembangan otak kiri, jadi otaknya tidak berkembang secara tidak seimbang, jadi harus seimbang ya, otak kanan otak kiri berkembang. Jadi dipaksakan les piano. Padahal sang anak tidak suka. Ya, sang anak nggak suka main piano. Ini apaan sih, pencet, nggak enak banget nih, pencet bunyi. Saya nggak bisa. Akhirnya karena nggak suka, dia malas belajar. Karena dia malas belajar, malas berlatih, jadi nggak bisa. Akhirnya dia jadi nggak bisa main piano atau tidak terlatih main piano. Tetapi yang terjadi di situasi nomor 1 ini adalah papa mamanya marah. Ya, papa mamanya memaksakan anaknya supaya bisa piano. Bagaimanapun kamu harus tetap bisa piano. Kamu tetap harus tes piano. Suka nggak suka kamu harus tes piano, karena piano ini baik untuk kamu. Kamu sebagai anak nggak ngerti. Ya, papa mama lebih ngerti. Papa mama lebih pengalaman. Ini musik ini bagus untuk perkembangan otak kiri kamu. Dipaksakan. Jadi papa mamanya malah marah. Ya, di luar sana ada yang situasi seperti ini. Kenapa saya bisa cerita? Karena ini situasi terjadi di keluarga saya. Ya, ini situasi terjadi di keluarga saya, yaitu adik saya. Jadi adik saya ini disuruh les piano karena adik saya nggak suka main piano. Ya, saya yang suka main piano nggak dilesin piano. Ya, memang agak terbalik ini ya. Saya suka main piano nggak dilesin piano. Adik saya nggak suka main piano dilesin piano. Saya sampai bilang mau dong les piano, tapi Papa saya bilang udahlah, kamu anak laki-laki bisa belajar sendiri gitu. Jadi saya minta les piano. Akhirnya karena saya minta karena saya suka main musik, akhirnya dilesin organ. Itu pun nggak dilesin piano, dilesin organ. Kalau bapak tahu kalau ibu-ibu cici-cici tahu, organ itu yang 2 tingkat yang ada atas bawah, organ ya. Organ, namanya organ. Nah, jadi
adik saya dipaksa les piano sampai terakhir detik-detik terakhir bukan detik-detik terakhir adik saya ya, detik-detik terakhir adik saya keluar dari les piano, dia benar-benar nggak suka main piano ya. Jadi dia benar-benar jarang berlatih, jadi kemampuan main pianonya tidak terasa, tapi memang karena tidak suka. Tapi orang tua saya waktu itu khususnya sangat mengarahkan terus untuk bisa bermain musik gitu ya. Apalagi selain perkembangan otak kiri, kalau lihat adik saya perempuan kebetulan ya, kalau lihat ada anak perempuan bermain musik kan kayaknya anggun banget ya, anggun banget, ayu banget ya, anggun banget. Mungkin itulah alasannya saya nggak dikasih les piano, karena mungkin saya anak laki-laki nggak boleh terlihat anggun gitu ya. Agak lucu kalau anak laki-laki terlihat anggun gitu ya mungkin ya. Nah, jadi itulah yang terjadi di situasi pertama, di keluarga pertama ya. Lalu saya ada situasi yang kedua. Situasi kedua gini, sama, saya ada sebuah keluarga ya, lalu ada ayah, ibu, ada anak, ada anaknya. Tetapi yang berbeda di keluarga yang kedua ini adalah anaknya ini bebas bereksplorasi ya. Jadi main piano, dilesin piano, basket lah, sepak bola lah, dimasukin ke gym lah, lalu dilesin renang lah, lalu dilesin dance, udah itu dilesin sulap lah, main juggling, main sirkus, semua dilesin. Ya, jadi penuh, kegiatannya penuh. Ya, orang tuanya tuh memberikan aktivitas di luar aktivitas pendidikan formal atau aktivitas sekolah, belajar ya, aktivitas intelektual. Dikasihlah aktivitas-aktivitas ini ya, main musik lah, olahraga lah, nge-gym lah, berenang lah, dancing lah, sampai diajarin main sulap tuh ya, lihat ya, jadi akrobat, diajarin, pokoknya dilesin akrobat. Ternyata yang terjadi apa? Seiring berjalan waktu, anaknya nggak suka main piano, nggak mau pak, aku nggak suka main piano, nggak suka pak main basket, aku nih kalau main basket aku kena timpuk terus pak, ya ini lihat hidung aku berdarah terus nih pak, nanti kalau lama-lama gini hidung aku bengkok pak, kena terus nih sama bola basket, aku nggak bisa, aku nangkep bolanya susah timingnya. Aku juga nggak suka sepak bola pak, capek larinya, capek. Nge-gym nggak enak pak, aku nggak suka main alat sendiri dan kawan-kawan. Berenang aku juga nggak suka pak, berenang biasa aja, sesekali aja berenang pak, bukan aku nggak mau menekuni berenang. Dance aku juga nggak suka dance pak, tubuh aku kaku gitu ya. Tapi pak, aku suka nih pak, belajar juggling, belajar akrobatik gitu aku suka. Nah, yang terjadi adalah orang tuanya mendukung. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Jadi didukung, kalau kamu sukanya juggling ya, main sulap, ya sudah, Papa dukung. Asal yang lain-lainnya kamu juga tetap belajar. Jadi tetap belajar di sekolah, tetap belajar, tetapi dapat aktivitas tambahan sesuai dengan kesukaannya, yaitu ini, main sulap, main juggling. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah keluarganya jadi keluarga bahagia. Ya, tidak ada pertengkaran. Kenapa sih kamu gak suka main piano? Kenapa sih kamu gak pernah latihan main piano? Kenapa sih Papa udah lesin kamu basket? Kenapa sih kamu nangkap bola basket aja gak bisa? Tidak ada pertengkaran. Ya, semuanya berjalan dengan harmonis. Ya, sadu, orang tuanya lihat, wah anaknya perform di sirkus, perform di mana, wah menarik karena anaknya suka kebetulan dan orang tuanya mendukung. Nah, ini situasi keluarga yang kedua. Kalau ditanya situasi yang pertama sama situasi yang kedua, mana yang ideal untuk kita semua sebetulnya? Otomatis kita semua yang ada di sini pasti menjawab situasi keluarga yang kedua. Kenapa situasi keluarga yang kedua ini bisa terjadi? Karena satu hal, orang tuanya mengerti anaknya. Ya, orang tuanya mengerti anaknya. Bukan orang tuanya mengatur anaknya. Ini beda-beda dikit ya. Mengerti sama mengatur ini beda dikit. Tapi kalau yang kedua, orang tuanya mengerti anaknya. Kalau yang pertama, orang tuanya mengatur anaknya tanpa menerima excuse dari anaknya. Pokoknya diatur, ya. Les piano, les ini, les itu, nggak boleh menentang. Berpendapat, Pak, aku nggak suka piano. Piano penting buat kamu. Jadi pendapat ditentang semua. Jadi kalau yang kedua ini mengerti anaknya. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk menjadi keluarga HTS tadi, harmonis, terbuka, dan solid itu, kita harus bisa mengerti anak kita. Ya. Nah, saya akan bagikan kepada ibu-ibu, cici-cici di sini, yang ada di sini, ini framework yang saya mau bagikan. Jadi framework maksudnya apa? Ini bisa dipakai untuk segala jenis aspek. Kalau tadi kan aspek kegiatan di luar sekolah misalnya ya, yang kita bahas aspek di kegiatan di luar sekolah. Ini yang saya mau bagi, yang framework ini bisa dipakai di segala aspek untuk mengerti anak kita.
Ya, mengerti anak, A-N-A-K, anak. Ya, anak. Nah, apa itu maksudnya mengerti anak? Yang pertama adalah ajak bicara. Nah, kita penting sebagai orang tua untuk selalu atau sering mengajak bicara anak kita. Ya, ajak bicara bukan sekedar bicara-bicara yang normatif. Bicara normatif itu seperti apa? Udah makan belum? Ada PR enggak? Ada PR, belajar ya. Ayo kamu harus rajin belajar. Ayo besok ulangan apa? Itu bicara-bicara normatif. Tapi ajak bicara adalah ajak bicara untuk tahu lebih lanjut ya tentang anak kita. Ya tentang apa yang ada di pikiran perasaan kita. Mungkin kalau cici-cici ibu-ibu di sini pernah ikut kelas yang diadakan di ID Plus sebelumnya, yaitu komunikasi efektif. Itu bagaimana kita sebagai orang tua harus bertukar pikiran dan bertukar perasaan dengan anak kita. Kenapa harus bertukar pikiran dan bertukar perasaan? Karena ternyata ini bukan ternyata ya, ini sebetulnya kita sudah tahu semua bahwa anak kita ternyata punya pikiran dan perasaan masing-masing. Kita orang tua juga punya pikiran dan perasaan masing-masing. Permasalahannya, perasaan dan pikiran kita kadang-kadang tidak sama dengan perasaan pikiran anak kita. Nah, bagaimana untuk menyamakannya? Yang pertama, ajak bicara. Aku nggak suka Pak main piano. Kenapa kamu nggak suka? Ajak bicara. Oh soalnya gini Pak, bosan Pak, teng-tong. Aku nggak suka. Kalau kan aku disuruh les musik ya Pak, aku mendingan les drum deh. Nah, dari situ kita melihat, oh ternyata anak kita tidak suka main piano, tapi dia mau les drum, dia suka main drum. Oh ya sudah, tercapai kan? Tadi orang tuanya berpikir anaknya harus belajar musik, ternyata anaknya dipaksa piano nggak mau, ternyata setelah diajak bicara, anaknya mau belajar musik, tapi bukan piano, tapi maunya drum. Ya sudah, kalau gitu orang tua tinggal leskan drum, diubah dari piano ke drum. Jadi tujuan orang tua tercapai, anak pun happy. Happy bukan karena bisa les drum ya, cici-cici. Happy karena les drum itu satu hal. Happy karena dimengerti oleh papa mamanya, dimengerti oleh orang tuanya. Anaknya merasa dihargai karena punya kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk mengutarakan pendapat, kesempatan untuk mengutarakan pikiran dan perasaan. Jadi cara pertama adalah ajak bicara anak kita. Gitu ya. Ya, yang kedua, naikkan kepekaan. Yang kedua, N ya, anak, N. Naikkan kepekaan. Naikkan kepekaan maksudnya seperti apa? Kita sebagai orang tua boleh mencoba untuk membayangkan jadi anak kita. Ya, boleh mencoba membayangkan jadi anak kita. Misalnya, zaman-zaman nih kayak sekarang nih lagi school from home gitu ya, belajar dari rumah, pembelajaran di rumah. Kita orang tua di luar sana, bukan orang tua di sini. Saya yakin orang tua cici-cici di sini ini pasti udah orang tua bijak, orang tua pintar, orang tua bijak ya. Di luar sana banyak orang tua yang lihat anaknya, ini kok belajar di rumah sampai jam 12, habis itu main game terus, belajarnya sebentar main game terus. Terus anaknya jadi ditegur, kamu jangan main game terus, ayo belajar. Masa tugas dari sekolah nggak ada sih? Udah selesai belajarnya. Masa sih? Coba buka lagi. Ada nggak pelajaran apa lagi? Kok main game terus? Nah, ini boleh kita sebagai orang tua naikkan kepekaan. Bukan berarti memperbolehkan anak bermain game, tapi naikkan kepekaan adalah coba bayangkan kita jadi anak. Ya, kita bayangkan kalau kita jadi anak-anak, setelah sekolahnya selesai, setelah tugas-tugasnya selesai, ya mau ngapain lagi? Main game itu jadi hal yang menyenangkan. Ya sudah, makanya kenapa anak itu suka main game. Karena main game itu hal yang menyenangkan di saat terlepas dari kewajibannya sudah dipenuhi ya, sudah belajar, tugas-tugas sudah dikerjakan juga. Jadi main game merupakan hal yang menyenangkan. Jadi naikkan kepekaan. Ya, kepekaan adalah mencoba merasakan apa yang anak kita rasakan. Gitu. Kenapa dia menolak kita? Kenapa dia menolak les piano? Kenapa dia menolak? Coba kita rasakan kepekaannya. Kamu kenapa sih Papa lesin dance kamu? Aduh Pak, aku tuh di les dance, aku di les dance 11 orang Pak, 10 orang wanita semua, aku cowok sendiri, aku malu Pak. Aku malu lah. Aku nggak bisa, satu, udah aku badannya kaku kayak robot, terus aku dance diliatin cewek-cewek, kan aku malu Pak. Aku malu lah. Ada yang cakep lagi Pak. Di situ kan aku jadi nggak konsen juga belajarnya. Nah, ini naikkan kepekaan bahwa oh ternyata anak kita merasa hal tersebut, oleh karena itu wajar lah yaitu bilang nggak mau les dance misalnya. Jadi naikkan kepekaan, kita harus peka terhadap anak kita ya. Seringkali orang tua
memaksa anaknya untuk peka kepada orang tua. Ngertiin mama dong, mama udah capek nih, mama udah capek-capek sekolahin kamu belajar yang benar. Jadi meminta anak untuk mengerti orang tua. Ini bukan hal yang salah, tetapi sesekali kita boleh lakukan sebagai orang tua, mengerti posisi sebagai anak. Ya, mengerti posisi sebagai anak. Contoh yang sangat mudah. Anak dapat nilai jelek saat ujian. Ya. Dapat nilai jelek saat ujian aja itu sudah menjadi hukuman atau deg-degannya sendiri buat dia. Itu perjalanan dia dari sekolah ke rumah, ya, perjalanan cuma jalan kaki 5 menit, itu rasanya udah kayak 5 hari. Dia pegang nilai ulangan jelek itu gemeteran perjalanan dari dari sekolah ke rumahnya udah rasanya kayak 5 hari. Kenapa? Dia udah takut duluan. Waduh, mama ini bisa marahin aku nih habis-habisan. Waduh, gimana nih aku dapet jelek. Begitu sampai rumah, kita naikkan kepekaan. Kita lihat anak kita udah keringet dingin, kita lihat anak kita juga udah panik gitu mukanya. Naikkan kepekaan. Kenapa nak? Kok kamu keringetan gitu? Itu keringet apa bulir jagung gede-gede begitu? Naikkan kepekaan. Ayo duduk dulu. Ini nih, mama buatin orange juice ya. Sambil buatin orange juice, tanya kenapa nak? Kenapa kamu itu? Iya mah, mama jangan marah ya. Enggak, mama nggak marah. Ini mama lagi buatin kamu orange juice. Ting sambil buatin orange juice. Kenapa nak? Ini mah aku ujian dapat 3. Jangan disiram orange juice ya ke muka anak kita. Ya, lagi buat orange juice ting cot disiram. 3, kemarin 4, sekarang 3. Bukannya tambah bagus malah tambah turun. Jangan begitu. Jadi kita harus naikkan kepekaan. Kita udah lihat anak kita udah duduk di pojokan, keringetnya sebulir jagung gitu, udah takut dimana maknya lagi buat jus kan, udah tenang aja, cerita sama mama kenapa kamu kenapa habis berantem atau apa. Enggak ma, ini aku ulang dapat 3, disiram jusnya ke dia. Jangan begitu ya. Naikkan kepekaan tuh begini. Sudah benar yang dilakukan. Wah, ini kayaknya anak lagi terjadi sesuatu nih. Ini keringet dinginnya sampai begitu ya. Kita buatin jus. Kenapa? Kasih jusnya, cerita. Ini mah aku dapat jelek. Nah, naikkan kepekaan. Kepekaan kita rasakan, coba jadi anak kita. Kalau kita jadi anak kita, jangan kita jadi keringetan. Kenapa? Karena ini ternyata ya, dari sepulang dari sekolah ke rumah, ini anak udah pikirin bakal dimarahin. Makanya pantesan ketemu papanya di rumah, itu keringet kayak biji jagung. Ya pantasan aja dia kok kayaknya dia murung, keringetan, bajunya basah udah kayak habis lari 5 km. Padahal jarak dari rumah sekolah tuh deket. Ternyata anak ketakutan. Takut apa? Dimarahi. Jadi naikkan kepekaan. Oh ya sudah gak apa-apa. Ya. Oh gak apa-apa. Bukan gak apa-apa kamu boleh dapet 3. Bukan. Tapi ya sudah gak apa-apa, kamu gak usah takut. Kamu tenangkan diri ya. Besok-besok kamu belajar lebih rajin, lebih sungguh-sungguh. Ya. Ada satu kalimat yang saya kutip dari guru saya, salah satu guru saya, namanya Pak Adi W. Gunawan ya. Ngomong-ngomong Pak Adi W. Gunawan, kita ID Plus akan ada kerjasama dengan Pak Adi W. Gunawan nanti hari Minggu. Ya, hari Minggu itu judulnya 101 pertanyaan dengan Pak Adi W. Gunawan. Jadi cici-cici ibu-ibu bisa tanya apapun ke Pak Adi, nanti Pak Adi akan jawab ya seputar parenting atau seputar apa keluarga. Jadi pastikan untuk nanti mendaftar ya. Ini iklan sedikit. Saya soalnya teringat kalimat Pak Adi W. Gunawan ya. Jadi Pak Adi bilang, begitu anak kita melakukan kesalahan, itu anak kita sudah shock duluan, anak kita sudah takut. Tugas orang tua adalah menetralkan perasaan takut itu, bukan menaikkan level rasa takutnya ya. Udah takut, keringetan, disiram, dimarahin, disabet, jangan naikkan level ketakutannya. Ya, jadi begitu anak melakukan kesalahan atau ada sesuatu yang buruk, anak sebetulnya sudah merasa terhukum, dia sudah takut sendiri. Gitu ya. Jadi itu satu kutipan dari Pak Adi. Jadi jangan kita orang tua tambah membebani, tetapi kita harus menetralkan perasaan yang dirasakan anak kita. Supaya apa? Supaya anaknya bisa cerdas emosi. Ya, kalau cerdas emosi, ID Plus punya banyak caranya ya. Oke, lanjut. Jadi naikkan kepekaan. Yang ketiga, amati perubahannya. Nah, ini penting. Ini penting untuk cici-cici ibu-ibu yang hadir di sini gitu ya. Amati perubahannya. Maksudnya apa? Anak kita tuh terus bertumbuh. Jadi sekarang kelas 6 tahun depan, tahun ini nanti Juni kan naik tahun ajaran baru jadi naik SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMA 1, 2, 3, kuliah 4 tahun, bekerja, menikah. Anak kita terus bertumbuh. Kita harus amati perubahan anak kita. Ya, jangan kita anggap anak kita anak kecil dulu. Kan ada tuh orang tua di luar sana yang anaknya udah umur 35 tahun tapi tetap dianggap anak kecil. Ya, tetap dianggap anak kecil gimana?
Kalau di rumah lagi kumpul-kumpul sama orang tuanya, tetap tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat, tetap tidak diberikan opsi untuk memilih, tetap tidak diberikan waktu untuk bicara. Karena apa? Karena anaknya masih dianggapnya masih anak kecil, padahal anaknya udah umur 35, anaknya udah 2. Bayangin, anaknya umur 35 tahun, anaknya sudah 2, tapi di depan orang tuanya, berarti di depan kakek nenek cucunya nih, itu masih dianggap kayak anak-anak. Ya, ke restoran makan masih dipesenin, nggak boleh pesen sendiri, ya. Minum harus tetap ditanya, mau minum apa? Aku mau minum orange juice deh Pak, udah es teh tawar aja, es teh tawar 1 ya. Jadi nggak bahkan pesen minuman aja nggak boleh. Jadi kita harus amati perubahannya. Ya, itu saya kasih contoh ekstrim. Contoh-contoh yang halus yang sering terjadi di sekitar kita adalah saat anak kita tumbuh tahun demi tahun, kita harus mengamati perubahannya. Ya, dari anak SD ke SMP, dari SMP ke SMA, cara bicara, cara komunikasinya juga pasti berubah. Dulu waktu masih kecil, kita mungkin bisa memasukkan pelajaran ke anak kita atau memasukkan program ke dalam pikiran anak kita dengan perintah, gitu, dengan pernyataan, dengan suruhan. Tapi kalau sudah remaja, masuk remaja ya, ini Kak Erika sebetulnya ahli ya dalam masa tumbuh kembang, masuk remaja, SMP, SMA, kita udah nggak bisa lagi suruh-suruh anak kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdiskusi sama anak kita. Karena anak kita pun merasa dia sudah dewasa. Ya, makanya yang bisa kita lakukan adalah berdiskusi dengan anak kita. Makanya seringkali orang tua datang ke kita bilang, anak saya ini udah nggak mau dengerin saya. Kalau saya ngomong apa dia selalu ngelawan. Udah umur berapa anak SMA? Udah SMA, apalagi sudah SMA. Sudah waktunya bukan disuruh-suruh tapi berdiskusi, bertukar pikiran. Caranya gimana? Kembali ke yang pertama, ajak bicara, tukar pikiran, tukar perasaan. Jadi amati perubahannya. Ya, kita harus mengamati perubahannya. Yang terakhir, kenali dunianya. Nah, meskipun kita dan anak kita tinggal di bumi yang sama, di planet yang sama namanya bumi, tinggal di waktu yang sama yaitu tahun 2020 bulan Juni, tetapi tidak bisa kita pungkiri zamannya berbeda. Dunia anak kita dengan dunia kita berbeda. Nggak usah jauh-jauh, saya ambil contoh dunia saya dan papa saya. Papa dan mama saya tinggal di dunia besar, dewasa dengan dunia tidak punya handphone, tanpa handphone, ya. Jadi bayangkan dewasa dengan dunia tanpa handphone. Saya lahir di dunia perkenalan handphone, ya. Jadi handphone baru booming itu saya sudah lahir. Anak kita, ya sekarang anak-anak sekarang lahir dengan dunia handphone sudah canggih, bisa bayangkan? Papa mama saya lahir di dunia tanpa handphone. Saya lahir di dunia handphone masih cupu, anak-anak kita lahir di dunia handphone sudah canggih. Lihat, dunianya berbeda. Masih di tahun yang sama 2020, masih di planet yang sama namanya bumi, tapi dunianya sudah berbeda. Oleh karena itu wajar, saya sangat wajar. Papa mama saya datang ke saya, kan saya anak pertama jadi panggilnya Koko ya. Koko, ini gimana sih? Papa mau pasang Facebook kok nggak bisa. Wajar, karena apa? Karena papa mama kita lahir di dunia tanpa handphone. Facebook itu lahir jauh setelah handphone ada. Jadi wajar papa mama kita bertanya sama kita. Begitupun pula kita harus mengenal dunia anak. Kita harus tahu anak tuh sekarang dengan gadgetnya ngapain aja sih, main game-game apa aja sih. Kita harus kenal Mobile Legends apa sih, PUBG apa sih, Roblox apa sih. Kita harus tahu dunia anak kita, ya, lifestyle anak kita, yang tren anak kita. Supaya apa? Supaya kalau kita ke nomor 1 ajak bicaranya nyambung. Jadi kita perlu kenal dunia. Jadi bagaimana cara mengerti anak? Ini 4 framework yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama ajak bicara, naikkan kepekaan kita saat berbicara, amati perubahan anak kita. Ya, jadi cara kita berkomunikasi juga berubah sesuai dengan pertumbuhan anak kita, umur anak kita. Dan yang terakhir frameworknya kenali dunianya. Ya, jangan paksakan dunia kita masuk untuk dunia anak kita. Nggak bisa. Ya, nggak bisa memaksakan dunia kita di dunia anak-anak kita. Kalau kita paksakan, gawat ini masa PSBB gini, ya kan? Sekolah online, nggak ada, kamu tetap berangkat ke sekolah. Wah, kan bahaya kalau kita memaksakan dunia kita sama anak-anak kita, karena udah nggak zaman. Ya udah nggak zaman. Telepon pakai pulsa, bisa diketawain sama anak kita. Mah, ngapain sih bom pulsa telepon pakai WhatsApp aja? Lihat, pakai WhatsApp gratis mah, cuma pakai paket data. Nah lihat, dunianya sudah berubah. Ya makanya kita harus kenal dunia anak kita. Kalau kita nggak kenal dunia anak kita susah juga mau bicara sama kita mau bicara dengan anak kita, mau nyambung susah. Jadi makanya ini framework yang penting. Anak
Ya, untuk mengenal anak, ajak bicara, naikin kepekaan, amati perubahannya, kenali dunianya. Ya, key point terakhir. Ini saya sudah mau sampai slide terakhir ya. Key point terakhir, ya ada 4 poin penting. Yang pertama, kita orang tua hidup di zaman yang berbeda sama zaman anak kita. Ya, kita orang tua hidup di zaman yang berbeda sama anak kita. Meskipun kayak contohnya, mama saya menikah muda. Ya, menikah muda pun langsung menikah muda, setahun kemudian punya anak. Itu pun jarak sama saya cukup jauh. Mama saya kelahiran tahun 58, saya tahun 89. Itu menikah muda dan langsung cuma setahun. Itu pun jaraknya sudah jauh sekali. Jadi kita orang tua hidup di zaman yang berbeda. Makanya kita harus tahu, oh zamannya sudah berbeda. Saya harus belajar dunianya. Kembali ke poin yang tadi Kak. Ya. Yang kedua, anak kita punya pikiran dan perasaannya sendiri yang tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan pikiran perasaan kita. Ya, menurut kita bagus sebagai orang tua karena dunia sudah berbeda, perasaan dan pikiran yang muncul di anak kita bisa berbeda. Makanya kita harus cek, ya. Jadi ajak bicara terus, ajak komunikasi terus karena anak kita punya pikiran dan perasaan sendiri yang tidak bisa dipaksakan. Lalu yang ketiga adalah anak kita terus bertumbuh, ya. Anak kita terus bertumbuh. Jadi kita harus paham bahwa anak kita terus bertumbuh. Jangan anggap anak kita anak kecil terus nggak boleh ambil keputusan, terus harus orang tua ambil keputusan. Terus ada saat-saatnya dia sudah boleh mulai mengambil keputusan. Tetapi dilepas mengambil keputusan dengan atribut tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Oke, bertanggung jawab ya. Itu harus dilatih. Karena apa? Karena kalau tidak dilepaskan untuk belajar tanggung jawab, nanti anak kita sampai gedenya jadi orang yang kurang bertanggung jawab. Karena apa? Karena selama ini sudah di-provide semuanya oleh orang tua. Ini yang terjadi miss. Orang tua merasakan berikan yang terbaik untuk anaknya, padahal orang tua tidak memberikan yang terbaik untuk anaknya. Saat orang tuanya melanjut atau meninggalkan anaknya tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi ini penting. Anak kita terus bertumbuh. Kita harus sadari hal itu. Dan yang terakhir adalah berani untuk membayangkan. Ya, berani untuk membayangkan kalau saya jadi anak, kenapa sih tadi anak saya marah-marah sama saya? Coba saya bayangin. Begitu kita bayangin, jangan-jangan kita pun marah sama diri kita sendiri. Iya ya, kenapa tadi saya ngomongnya gitu ya? Kalau saya bayangin saya jadi anak saya juga kesel sih. Nah, kita pun kalau bayangin, kita pun bisa muncul, ya jangan-jangan saya juga kesel. Jadi, kita berani membayangkan. Makanya ini key point penting ya yang perlu kita ketahui dengan framework tadi, 4 framework tadi, maka dengan luar biasa kita bisa belajar dengan mudah bagaimana bisa mengerti anak kita. Ya, terakhir saya tutup dengan sebuah pepatah dari Barbara Johnson. Ini bagus banget pepatahnya ya. To be in your children's memories tomorrow, you have to be in their lives today. Kalau kita mau diingat, dikenang sama anak kita di kemudian hari, maka kita harus ada di kehidupan mereka sekarang. Ya, harus ada bagaimana? Ya, kita harus menghargai mereka, kita harus mengerti mereka sehingga mereka bisa respect sama kita, mereka juga merasa dihargai sama kita sehingga apa? Sehingga kita tetap ada di memori anak kita di kemudian hari. Yaitu pepatah penutup dari Barbara Johnson.